Kebayang nggak sih apa yang bedain bisnis yang sukses banget sama yang sering kesandung hal-hal tak terduga? Jawabannya tuh seringkali ada di cara mereka ngelola kekuatan tak kasat mata yang kita sebut risiko. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas soal Enterprise Risk Management atau ERM. Ini bukan sekedar kerangka kerja biar perusahaan bisa bertahan hidup, tapi juga biar bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan berani. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan analogi yang keren ini. Sama kayak energi di fisika, resiko itu konstan di dunia bisnis. Nggak bisa dihilangin, cuma bisa dipahami, dikelola, dan dipindahin. Nah, ini yang mengubah cara kita mikir soal resiko. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tapi sebagai kekuatan yang emang harus dihadapi dan dikelola. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat dari dua kacamata yang beda. Di satu sisi ada karyawan. Fokusnya apa? Kepastian. Mereka kerja, mereka nungguin gaji. Simple. Di sisi lain ada pengusaha, yang dunianya itu justru penuh ketidakpastian. Tiap keputusan, mau rilis produk baru, mau ekspansi ke kota lain, itu semua adalah pertaruhan. Nah, disinilah manajemen risiko jadi kunci utamanya. Oke, kalau risiko itu ada di mana-mana, sebetulnya apa sih itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng konsep dasarnya. Intinya tuh gini, risiko itu adalah gap antara apa yang kita harapkan terjadi dan apa yang beneran terjadi. Dan gap ini muncul ya karena satu hal. Kita nggak bisa nebak masa depan dengan sempurna. Dari ketidakpastian inilah resiko lahir. Jadi ngelola resiko itu ya artinya ngelola ketidakpastian itu sendiri. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu resiko. Yuk kita coba petakan bentuknya tuh bisa apa aja sih? Karena ngerti jenis-jenisnya itu langkah pertama buat ngendaliinnya. Pertama, ada yang namanya resiko spekulatif. Gampangnya, bayangin aja beli saham. Ada kemungkinan kamu bisa untung gede dari dividen atau kenaikan harga, tapi ada juga kemungkinan perusahaannya bangkrut dan duit kamu hilang semua. Ada potensi naik, ada potensi turun. Nah, resiko kayak gini nih yang sering diambil pengusaha buat tumbuh. Terus ada lawannya, resiko murni. Nah, ini kebalikannya banget. Di sini nggak ada tuh ceritanya bisa untung. Contohnya kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Skenario terbaiknya, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai terjadi, udah pasti rugi. Ini jenis resiko yang pengen kita minimalisir atau kita asuransikan. Dan jangan salah ya, risiko itu bukan cuma soal duit atau pasar saham. Lihat deh, risiko bisa datang dari proses produksi, dari strategi marketing, dari orang-orang yang kita rekrut, bahkan sampai perubahan aturan dari pemerintah. Setiap bagian dari bisnis punya medan ranjau risikonya sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya, dengan resiko sebanyak itu dari segala penjuru, gimana caranya perusahaan bisa ngatasin semuanya dengan efektif? Jawabannya, pakai sistem. Dan inilah cetak biru utamanya, Enterprise Risk Management. Ini definisi resminya dari KOSO, organisasi yang jadi patokan standar buat IRM. Yuk, kita bedah. Pertama, IRM itu proses yang jalan terus, bukan proyek sekali jadi. Tujuannya buat ngidentifikasi peristiwa potensial, bisa baik bisa buruk, dan ngelolanya biar sejalan sama tujuan perusahaan. Jadi tujuannya bukan ngilangin resiko, tapi ngelolanya dengan pintar. Dan ini dia visualisasi keren dari kerangka kerja tadi, kubus Sioso. Coba kita lihat 3 sisinya. Di bagian atas kita lihat ada tujuan-tujuan strategis perusahaan. Di bagian depan ini 8 komponen dari proses manajemen risikonya. Terus di sisi kanan itu berbagai level organisasinya. Ini nunjukin gimana IRM itu nyambung ke setiap level dan setiap fungsi bisnis. Keren kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana caranya sistem ini beneran dibangun dan dijalani di dalam sebuah perusahaan? Bayangin aja, kerangka IRM yang bagus itu kayak bangunan, butuh 2 pilar utama. Di kiri ada infrastructure, itu fondasinya. Di kanan ada proses, mesin yang jalan di atas fondasi itu. Dua-duanya ini kerja bareng buat satu tujuan akhir, memaksimalkan nilai perusahaan. Yuk kita intip lebih dalam ke mesin proses ini. Semua mulai dari perencanaan. Kita mau ngapain sih? Lanjut ke pelaksanaan. Disinilah kita identifikasi, ukur, dan tanggapi risikonya secara aktif. Terakhir, pengendalian. Kita pantau kinerjanya, kita laporin, dan kita belajar biar bisa lebih baik lagi. Ini siklus yang muter terus, nggak pernah berhenti. Nah, kita bahas fondasinya dulu ya, mulai dari prasarana lunak atau soft infrastructure. Ini nih bisa dibilang yang paling krusial. Kamu boleh punya semua alat canggih di dunia, tapi kalau budaya perusahaannya nggak peduli resiko dan para bosnya nggak bener-bener dukung, ya sistemnya bakal gagal. Ini semua soal mindset dan komitmen. Nah,
Pelengkap si lunak tadi, ya, prasarana keras atau hard infrastructure, ini hal-hal yang lebih kelihatan, kayak software buat ngelacak risiko, sistem pelaporan, komputer, dan semua sumber daya fisik yang bikin tim manajemen risiko bisa kerja dengan efisien. Dua-duanya, lunak dan keras, sama-sama penting. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Apa cuma buat bikin perusahaan jadi aman dan gak ada resiko? Oh, tentu tidak. Tujuan sebenarnya jauh lebih menarik dari itu. Coba deh dengerin pernyataan misi dari Goldman Sachs ini. Pas banget, tugas tim risiko itu bukan buat bilang jangan atau tidak boleh. Tugas mereka itu justru buat ngasih bekal informasi ke para manajer biar mereka ngerti risiko yang mereka ambil dan akhirnya bisa bikin keputusan yang cerdas dan penuh perhitungan. Terus, budaya sadar resiko itu prakteknya gimana sih? Gini nih contohnya. Waktu seorang manajer mau rilis produk baru, dia nggak cuma mikirin strategi dan operasional aja. Dia juga secara sadar nanya, apa ya yang bisa gagal di sini? Dengan maksa diri jawab pertanyaan ketiga ini, mereka secara proaktif udah ngebangun tameng di dalam rencana mereka. Dan inilah inti dari semuanya. IRM itu bukan bikin perusahaan jadi penakut, justru sebaliknya. IRM ngasih mereka kepercayaan diri buat ngejar peluang-peluang besar karena mereka udah ngerjain PR-nya. Mereka paham apa aja yang bisa jadi masalah dan udah punya rencana buat ngatasinnya. Ini soal keberanian yang terukur, bukan sekedar nekat. Sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Setelah paham kerangka kerja ini, coba deh lihat di kerjaan atau organisasi kamu sekarang. Apa sih ketidakpastian yang paling bikin was-was? Apa risiko terbesar yang sebenarnya ada tapi belum diapa-apain? Nah, menyadari itu aja udah jadi langkah pertama buat mengubah risiko dari ancaman jadi peluang yang bisa dikelola.